Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita, menjaga iman kita, mengkaruniakan kesehatan pada fisik kita, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk menjadikan ilmu kita bermanfaat, bisa kita pahami dan kita amalkan, bahkan kita dakwahkan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan keteladanan yang sempurna untuk seluruh umat beliau, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beritibak kepada beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan ajarannya, berupaya untuk melanjutkan perjuangan dakwah beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung mulai masuk ke bahasan kita. Ini pekan keempat ya, jadi kita membahas fikih masih dengan kitab Safinatun Najah yang kemarin terakhir sampai pada pembahasan aurat ya. Nah, sekarang ya itu sudah ya. Sekarang kita bahas tentang rukun-rukun sholat. Ya. Faslun, bab pasal gitu ya. Arkanus sholati sab'ata asyara. Arkanus sholati, rukun-rukun sholat, sab'ata asyara. Ada 17. Memang dalam beberapa kitab jumlah rukun sholat itu berbeda. Apa yang membuat berbeda? Karena sebenarnya rukunnya itu sama. Nah, yang membuat beda adalah perhitungannya, yang kadang ada rukun tertentu dijadikan satu, tapi dalam kitab yang lain dipisah. Kalau yang sering jenengan dengar, jenengan hafalkan itu rukun sholat ada berapa? Kalau biasanya juga sama, 17. Nah, sering disebut rukun sholat itu 13. Nah, yang membedakan apa? Kalau di Safinatun Najah ini menjadi 17 karena tumak ninah itu dipisahkan menjadi rukun tersendiri. Kalau tumak ninahnya itu digabung jadinya 13. Tapi ada juga kitab seperti Takrib. Takrib itu nama lain dari Matan Abu Suja. Sama-sama madhab Syafi'i. Yang 13 tadi juga madhab Syafi'i. Safinatun Najah ini ya madhab Syafi'i. Matan Abu Suja atau Takrib itu juga madhab Syafi'i. Nah, kalau di Takrib itu 18. Nah, kalau 18 apa satunya? Tertib ada, di semua kitab ada. Tertib itu rukun sholat. Tumak ninahnya ditambah. Tumak ninahnya ditambah. Enggak, tapi tambahan satu itu adalah meniatkan sholat sudah selesai ketika salam. Nah, tapi kan kalau itu, kalau menurut ulama yang lain termasuk kitab ini tidak masuk rukun, karena itu sudah otomatis. Kalau kita salam ya berarti sholatnya selesai, begitu ya. Nah, kalau di sini ada sab'ata asyara, 17 rukun sholat. Al awalu, yang awal atau yang pertama, an-niyah, niat, gitu ya. Nah, nanti akan dibahas tentang niat ini. Sebelumnya dulu di halaman berapa itu sudah dibahas tentang niat ya. Di halaman 4, nah dulu sudah dibahas. An-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Memaksudkan sesuatu, memaksudkan mengerjakan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi. Berbarengan dengan saat mengerjakannya. Sehingga
beda antara istilah niat dalam fikih dengan niat yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang niat dalam bahasa Indonesia itu untuk sesuatu yang tidak selalu di awal atau berbarengan dengan yang kita kerjakan. Contoh, ada yang mengatakan saya punya niat nanti mau kuliah lagi. Nah, belum tentu dilaksanakan saat ini atau besok, bisa jadi tahun depan gitu ya. Nah, itu niat dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam fikih itu harus di awal atau berbarengan gitu ya dengan satu perbuatan. Nah, jadi kalau dalam sholat niatnya pas apa? Pas mau sholat. Pas mau sholat itu kapan? Ya, pas takbiratul ihram. Jadi niatnya itu pas takbiratul ihram. Mungkin ada pertanyaan, loh, tapi kan sering kita dapati kita melafatkan sholat, dan di kemarin kita bahas ya tentang niat itu kan, wa mahalluha al-qalbu, tempatnya itu di hati. Wa talafudzu biha, melafatkannya sunnah, itu sunnah melafatkannya. Tapi kenapa kita dapati misalnya sebelum takbiratul ihram itu kan sudah membaca usolli. Nah, gimana? Jadi itu untuk mengkondisikan hati kita. Jadi sunnahnya itu memang dilafatkan pada saat itu dalam rangka mengkondisikan hati kita. Nah, niatnya itu pas takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, saat kita membaca Allahu Akbar itu hati kita kerentek bahwa kita ini sholat. Nah, sholat niatnya seperti apa nanti ada penjelasannya gitu ya. Nah, itu tentang niat. Jadi tempatnya ada di hati. Mulainya itu pada saat kalau sholat adalah takbiratul ihram. Kemudian melafatkannya. Kalau melafatkan kan otomatis tidak boleh pada saat takbiratul ihram melafatkan yang lain kan. Nah, melafatkannya itu sebelum takbiratul ihram. Itu dalam rangka mengkondisikan hati. Asani yang kedua, takbiratul ihram. Nah, kalau ini sudah tahu semua ya. Nanti insya Allah ada penjelasannya. Syarat takbiratul ihram biar sah itu seperti apa, begitu ya. As-salisu, berdiri. Yang ketiga, al-qiyamu, berdiri, alal qadiri fil fardi. Alal qadiri, alal qadiri itu bagi yang mampu. Atas al-qadiri, orang yang mampu. Fil fardi, apa fil fardi? Dalam sholat fardu. Jadi berdiri itu rukun sholat pada sholat fardu bagi yang mampu. Sehingga kalau sholat sunnah sebenarnya mampu berdiri tapi duduk, sholatnya tetap sah. Contoh misalnya sholat tahajud yang sangat lama gitu ya. Kalau berdiri itu kok kayaknya capek, mampu tapi capek, sehingga sholat sambil duduk. Nah, itu sholatnya masih sah kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, sepanjang kita mampu berdiri maka wajib berdiri. Dan sekarang sudah banyak ya sholat fardu kita dapati di masjid-masjid itu disediakan kursi bagi orang yang memang tidak mampu berdiri. Boleh kalau tidak mampu, karena ini alal qadiri, jadi bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya boleh duduk. Dan sekarang kan semakin banyak ya orang-orang yang sepuh atau mungkin orang yang sakit tertentu, kalau dia pakai berdiri jadi tidak kuat, nah itu boleh duduk. Dan tempo hari kita bahas begitu ya, bahwa sholat ini dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan meskipun saat sakit. Sehingga kalau tidak kuat berdiri ya sholatnya sambil duduk. Kalau tidak kuat duduk, sholatnya sambil berbaring dengan nanti saat ruku, saat sujud itu bisa mengangkat ini ya kepalanya. Kalau tidak kuat ya cuma berbaring aja dengan isyarat. Kalau nggak kuat pakai isyarat,
kedip itu juga isyarat. Kalau nggak kuat disolatkan. Karena namanya sudah nggak kuat kan, pakai isyarat berarti sudah meninggal gitu ya, nggak bisa apa-apa ya disolatkan. Itu sholat terakhir itu disolatkan. Nah jangan sampai nggak pernah sholat sekali disolatkan. Nah itu jangan sampai gitu ya. Kalau sunnah Ustaz? Kalau sholat sunnah boleh duduk. Walaupun mampu. Ya tentu saja pahalanya beda. Lebih banyak pahala yang berdiri. Jadi yang apa istilahnya? Yang utama itu ya sholat sambil berdiri. Misalnya suratnya baca 1 juz. Iya. Misal ada qiyamul lail yang imamnya bacanya tadi misalnya 1 juz 1 rakaat. Nah, itu kalau makmumnya rasanya kok capek berdiri, duduk boleh. Tapi kalau fardu tadi, kalau fardu wajib berdiri yang kalau yang tidak mampu boleh duduk. Tidak mampu duduk boleh berbaring. Ar-rabi'u yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Nah, nanti yang Al-Fatihah bagaimana membacanya ini juga ada penjelasannya. Jadi takbiratul ihram, niat nanti ada penjelasannya, takbiratul ihram ada penjelasannya, qiraatul Fatihah juga ada penjelasannya. Al-khamisu yang kelima ar-ruku, ruku gitu ya. Kalau secara sekilas gitu ya, secara sekilas ruku itu nanti insya Allah juga ada penjelasannya begitu ya. Ruku itu yang apa namanya sempurna itu adalah punggungnya lurus rata gitu ya, antara kepala punggung itu lurus rata gitu ya. Kemudian tangannya itu menempel pada lutut. Tapi kalaupun ini dijelaskan di mana fikih manhaji, kalaupun tidak bisa rata, yang penting sudah kelihatan posisi ruku, artinya punggungnya itu sudah berusaha untuk membentuk apa sudut 90 derajat itu ya, meskipun tidak sama persis, itu sudah sah. Nah, kemudian asadisu yang keenam at-tumakninah. Nah, jadi kenapa rukun sholat di Safinatun Najah ini jadi banyak, jadi 17? Itu karena tumakninahnya dipisah. At-tumakninatu fih. Nah, tumakninah saat ruku. Tumakninah itu apa? Khusyuk. Khusyuk itu hati dan tidak termasuk rukun sholat ya. Kalau khusyuk itu rukun sholat, nah kita jadinya banyak yang sholat kita tidak sah gitu ya, karena sholat kita sering tidak khusyuk. Tumakninah itu satu akar kata dengan at-i'minan ya, ketenangan. Jadi tenang, diam sesaat, nah itu tumakninah. Berapa lama? Sepanjang bacaan. Berarti bacaan Al-Fatihah berarti? Atau bacaan apa? Atau satu juz tadi itu? Enggak ya? Apa? Sepanjang apa? Selama apa tumakninah itu? sampai gerakannya sampai posisinya sudah menempati sempurna. Ya. Tumakninah itu minimal waktu membaca tasbih 1 kali. Nah, minimalnya itu tumakninah. Dan itu dimulai dari posisi sempurna. Jadi misalnya rukuk ya, dari berdiri kemudian rukuk. Nah, ketika sudah posisi rukuk ini minimal 1 kali baca tasbih. Tasbih. Subhanallah. Atau kalau mau lebih lengkap ya subhanallahi wa bihamdi. Kalau bacaan rukuknya kan nanti ada ya, subhana rabbiyal azimi. Nah, itu. Tapi minimal ya tumakninah itu cukup untuk membaca tasbih yang paling singkat,
tasbih yang paling singkat itu ya subhanallah. Sehingga kadang kita dapati sholat kok cepet. Nah itu dia ngambil pendapat ini, minimalnya itu kan 1 kali tasbih, dan mungkin dia baca tasbihnya cepat. Allahu Akbar subhanallah sampai Allahu liman hamidah. Ya cuma nggak gitu-gitu amat juga gitu ya. Iya, tumakninah itu tenang, jadi tidak bergerak pada posisi itu. Nah, itu minimal lamanya adalah lama membaca tasbih. Kemudian as-sabi'u yang ke-7 al-i'tidal. I'tidal berarti yang berdiri bangkit dari rukuk gitu ya. As-saminu yang ke-8 at-tuma'ninatu fi. Tuma'ninah saat i'tidal. Yang mungkin perlu jadi pertanyaan, kenapa pada saat berdiri dan membaca Al-Fatihah tidak disebut tuma'ninah? Dan membaca Al-Fatihah tidak ada tuma'ninah, tapi tuma'ninahnya saat rukuk dan saat i'tidal. Iya, karena secara otomatis kalau baca Al-Fatihah itu pasti lebih lama dari baca tasbih. Sehingga aslinya ya ini kan kita ya diam pada saat itu. Cuma tidak disebut lagi tumakninah karena pasti tumakninah. Jadi Ustaz, sami Allahu liman hamidah. Nanti dulu sebelum gerakan selanjutnya. Iya. Nah, itu kan kita apa namanya? Kalau tambahan bacaannya kan setelah sami Allahu liman hamidah itu kan minimal kan Rabbana walakal hamdu. Nah, itu kan sudah lebih panjang dari subhanallah. Nah, itu sudah cukup. Jadi kalau kita tumakninah dengan membaca bacaan sholat itu sudah termasuk tumakninah, karena itu semuanya kan lebih panjang dari 1 kali tasbih gitu ya. Bacaan i'tidal yang panjang sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa min huma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu yang lebih panjang gitu ya. Nah. Ya, ada banyak. Jadi bacaan-bacaan sholat itu, misalnya doa iftitah saja itu ada 11 menurut hadis sahih gitu ya. Jadi boleh memilih kita ya, boleh memilih. Gitu. Sampai mana tadi? Sampai 9. Oh sekarang, nah at-tasi'u yang ke-9. As-sujudu marrataini. Sujud 2 kali. Jadi setiap rakaat itu sujudnya 2 kali. Nah, nanti juga ada penjelasannya tentang sujud begitu ya. Seperti apa sujud itu yang sah. Oh. Ini ada apa namanya? Penggoda iman bagi yang puasa. Banyak yang batuk ini. Al-ashiru 10. At-tuma'ninatu fi. Tuma'ninah saat sujud. Ya, yang ke-10. Al-hadi asara. Yang ke-11. Al-julusu bainas sajdataini. Duduk antara 2 sujud. Kemudian asani asyara yang ke-12 at-tuma'ninatu fi. Ya, duduk di antara 2 sujud ya, yang ke-11. Yang ke-12 tuma'ninah saat duduk antara 2 sujud. As-salisa asyara yang ke-13. Tuma'ninah saat duduk. As-salisa asyara yang ke-13. At-tahasyudul akhir. Tasahud akhir. Pertanyaannya, kenapa enggak ada tasahud awal? Kok langsung tasahud akhir? Ya, karena tasahud awal itu sunnah. Jadi kalau kita kelupaan tasahud awal itu sholatnya tetap sah. Ya.
Nggak perlu sujud sahwi. Ya, lebih utama disunahkan sujud sahwi. Kalau misalnya sholat subuh kan cuma 2 rakaat langsung tasawuf. Ya, Kalau ya. masuk rukun berarti nggak sah dong sholat subuhnya gitu ya. Ya, jadi sholat yang 2 rakaat itu hanya ada tasyahud akhir. Gitu ya. Sunnah, tapi ya itu termasuk sunnah abad, sunnah ya. Yang kalau ditinggalkan itu diharuskan sujud sahwi. Ya meskipun nggak sujud sahwi pun ya sholatnya tetap sah. Gitu ya. Kemudian Arabi'u asyara yang ke-14. Al-qu'udu fih, duduk pada saat tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu bacaan, kemudian posisinya itu adalah duduk. Jadi duduk tasyahud akhir. Yang ke-14. Al-khamisa asyara. Duduk saat apa, Ustaz? Saat tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu bacaannya, posisinya itu adalah al-qu'ud, duduk. Al-khamisa asyara yang ke-15. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Apa? Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Jadi saat duduk tasyahud akhir, selain baca tasyahud juga wajib bersolawat atas Nabi. As-sadisu asyara yang ke-16. Assalam, salam ya. As-sabi'a asyara terakhir yang ke-17. At-tartib, tertib. Tertib itu dulu sudah dibahas ya. Tertib itu artinya berurutan, tidak mendahulukan yang belakang, tetapi ya mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Nah, ini secara singkat rukun-rukun sholat ada 17. Nah, penjelasannya itu di halaman berikutnya. Nah, dimulai dari penjelasan tentang niat. Faslun. Nah, pasal. An-niyatu salasu darajatin. Niat salasu ada 3 darajatin. Derajat atau tingkatan. Jadi tingkatannya niat itu ada 3. Ingkanatis sholatu fardhon. Jika sholat fardu. Nah, pada sholat fardu niatnya seperti apa? Wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyatu. Wajaba, wajib. Qasdul fi'li, qasdul fi'li menyengaja perbuatannya. Nah, perbuatannya apa berarti? Sholat. Wat ta'yin. Apa ta'yin? Dan menentukan jenisnya. Berarti apa? Perbuatannya adalah sholat, jenisnya apa? Nah, karena ini sholat fardu berarti pilihannya apakah itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu harus jelas jenisnya, jenis sholatnya. Karena sholat fardu kan ada 5 itu ya. Jadi harus jelas ini sholat apa? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Wal fardiyah, dan apa? Kefarduannya. Jadi harus ada di dalam hati bahwa saya melakukan sholat apa dan hukumnya itu adalah fardu. Misalnya sholat itu sholat sunnah atau sholat fardu gitu, itu maksud dari kefarduannya gitu. Ya, jadi kalau sholat fardu itu harus kita menyengaja ini sholat fardu. Wa in kanat nafilatan,
muaqqatatan. Dan jika sholat itu adalah sholat nafilah, sholat sunnah. Muaqqatatan. Apa muaqqatatan? Yang terikat waktu. Apa contohnya? Sholat sunnah terikat waktu. Nah, sholat rawatib. Nah, di sini juga contohnya sama. Jadi, masya Allah ya, ternyata sudah paham. Karotibatin, seperti sholat sunnah rawatib. Audzati sababin, atau sholat sunnah yang dzati sababin, punya penyebab. Disebut juga dengan istilah sholat sunnah bil munasabah. Jadi sholat sunnah yang ada sebabnya. Contohnya apa? Sholat sunnah yang ada sebabnya. Gerhana ya, karena ada gerhana jadi sholat gerhana. Apalagi sholat tobat. Nah, sebabnya ya, duha karena pada saat duha begitu ya.